Shalom alaihim saudara-saudara. Saya mendoakan saudara-saudara semua agar saudara-saudara diberikan karunia untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk menikmati kemurahan Tuhan, dikaruniai kekuatan untuk terus percaya dan setia kepada Kristus dan firman-Nya. Memang sih tidak bisa dipungkiri ada kalanya kita menghadapi stres, tekanan hidup yang sangat berat dan melelahkan. Belum lagi ada saja kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Gereja pun juga demikian. Bisa saja menghadapi persoalan-persoalan yang rumus jalan keluarnya tidak bisa kita temukan jika dicari di antara manusia. Tetapi tahukah saudara, apa jalan Tuhan, apa jawaban Tuhan? Saya ingin membawa kita pada jawaban Tuhan dalam Mazmur 46. Masih ingatkah kita? Iya saudara, rapa, diamlah. Diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi diam mempunyai arti biarkanlah Allah mengambil alih persoalan dan masalahmu, sebab Allah mempunyai caranya sendiri untuk menyelesaikan. Jangan diselesaikan sendiri. Begitulah firman Tuhan. Nah, kalau saudara-saudara ingat firman tersebut, maka stres saudara akan berkurang banyak. Percayalah kepada Allah. Jangan pernah meragukan apa yang telah difirmankannya. Saya sendiri memegang teguh Mazmur 46 untuk rapa, sambil menantikan Allah yang menyelesaikan dengan caranya. Sehingga kita tetap giat melayani Tuhan, tetap melayani dengan damai sejahtera, tetap melayani Kristus dengan tidak goyah, sebab Kristuslah yang memanggil kita untuk melayani Dia. Oke, sekarang mari kita menenangkan diri sejenak untuk bersaat teduh. Kita mau mendengarkan sabdanya yang menguduskan kita. Saat teduh kita hari ini dari Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara-saudara, jika saja saudara setia dan rajin dalam membaca firman Tuhan setiap hari, bahkan membacanya berurutan, maka saudara akan paham bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan, maka dengan pemberitaan Injil, dengan khotbah oleh para rasul, sebagaimana khotbah Rasul Petrus, Allah menambahkan terus-menerus jumlah orang percaya. Jumlahnya bertambah banyak. Paling tidak kita tahu dari Alkitab, Kisah Para Rasul 4 ayat 4, bahwa Allah menambahkan jumlah orang percaya kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jumlah ini adalah jumlah perkembangan yang sangat pesat dalam waktu yang singkat, yang perkembangannya terus meluas seperti janji Tuhan akan sampai ke ujung bumi. Roh Kuduslah yang menanamkan benih Injil, yang menanamkan firman yang diberitakan ke dalam hati orang-orang yang mendengarnya, sehingga orang-orang yang mendengar menjadi percaya. Roh Kudus yang menanamkan dalam hati orang, sedangkan para rasul adalah alatnya, alat Tuhan. Kita tentu berpikir betapa senangnya jumlah orang-orang percaya yang semakin bertambah. Saya juga senang saudara, tapi kita tidak boleh berhenti hanya pada perasaan senang saja. Sebab dengan bertambahnya jumlah orang-orang percaya, pelayanan juga harus berkembang, penata layanan juga harus makin bertambah. Saya mau mengingatkan kita tentang sejarah pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus, supaya kalau kita itu ikut Tuhan dan juga ikut cara berpikirnya Tuhan, jangan pernah mengelola pelayanan gereja dengan ikut manusia dan pakai cara berpikirnya manusia. Jangan pernah. Kita harus menjaga supaya gereja ikut Tuhan dan memakai cara berpikirnya Tuhan. Nah, pada mulanya Tuhan Yesus sendiri yang memilih ke-12 murid-muridnya.
Bacalah Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan tidak lagi melakukan pemilihan langsung seperti ketika Tuhan masih ada di dunia. Roh Kudus memberikan kuasa untuk memilih pengganti Yudas dengan melibatkan minimal 120 orang yang setia dalam persekutuan, setia dalam doa, sudah dibaptis serta mengikut Yesus sampai kenaikannya. Lalu kita tahu terpilihlah Matias menggantikan Yudas. Dan sekarang para rasul tetap berjumlah 12 orang yang nanti di kemudian hari bertambah 1, yaitu dengan terpilihnya Paulus menjadi rasul bagi Yesus Kristus. 12 rasul-rasul itulah yang menjadi pemimpin atas orang-orang percaya yang semakin bertambah. Apakah selanjutnya adem ayem tanpa persoalan? Oh tidak saudara, tidak adem ayem. Justru dengan makin bertambah banyak orang yang percaya, makin bertambah persoalan. Tetapi persoalan itu tidak dipandang sebagai hal yang merepotkan. Persoalan itu justru menjadi titik perkembangan pelayanan selanjutnya. Penata layanan makin berkembang dan makin bertambah. Saya perlu bacakan bagi kita Kisah Para Rasul 6 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Nah, kata pelayanan sehari-hari terhadap orang miskin itu adalah istilah umum yang memakai istilah pelayanan diakonia. Saudara minta tolong dipisahkan antara komisi diakonia dengan pengertian diakonia yang ada di dalam Alkitab ya. Saya menjelaskan menurut apa yang diajarkan Alkitab. Jadi pelayanan diakonia itu adalah pelayanan sehari-hari untuk memelihara masyarakat miskin, orang-orang asing dan para janda. Kalau saudara ingat ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyaksikan janda miskin yang memasukkan 2 peser ke kotak persembahan yang disebut memberi lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang kaya. Nah, di kotak itulah sedekah umat untuk memelihara orang-orang miskin, untuk memelihara orang-orang asing dan para janda. Pelayanan diakonia gereja perdana yang dijalankan dalam Alkitab adalah pelayanan untuk orang-orang miskin, orang asing dan para janda. Kriterianya itu tidak dibatasi dari bangsa mana, negara mana, sudah percaya atau belum, masa lalunya bagaimana. Tidak ada pembatasan-pembatasan itu. Alkitab mengajarkan demikian. Pelayanan diakonia itu pelayanan sosial gereja untuk warga jemaat, juga untuk orang-orang luar. Seperti kalau zaman itu orang luar itu adalah orang-orang asing. Mari kita reformasi pemahaman kita supaya pelayanan kita itu ikut Tuhan dan ikut firman-Nya. Pelayanan diakonia adalah pelayanan sosial gereja, tetapi tidak pernah terpisah dari pelayanan rohani yang ditetapkan Kristus. Pelayanan diakonia bukan modus untuk mengkristenkan, bukan. Pelayanan diakonia bukan untuk mendapatkan timbal balik, bukan seperti itu. Nah, untuk menjalankan pelayanan diakonia seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1-2, maka syarat-syarat para penata layanan tetaplah syarat-syarat rohani. Ingat, pelayanan diakonia adalah pelayanan gereja yang harus menyatu dengan gereja dan mengikuti firman Tuhan, tidak bisa berdiri sendiri atau melepaskan diri dari gereja. Syarat-syarat rohani para penata layanan diakonia dicatat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3-4 yang berbunyi begini, "Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat,
supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman yang terkenal baik. Kalau dipikir-pikir, mana ada ya saudara orang yang terkenal baik, ya kan? Biasanya terkenal baik itu selalu dihubungkan dengan jiwa sosialnya yang tinggi, atau dermawan, atau suka menolong orang lain dengan harta miliknya. Namun ternyata istilah Alkitab terkenal baik itu sama dengan punya nama baik. Kalau dalam terjemahan Alkitab NASB, NJP, NKJV, nama baik itu sama dengan reputasi yang baik, pendirian yang baik. Siapa yang menentukan bahwa calon-calon penata layanan diakonia yang disebutkan dalam Kisah Rasul itu mempunyai nama yang baik, reputasi yang baik? Yang menentukan adalah 120 orang yang setia. Seluruh jemaat, bukan 1-2 jemaat. Yang menentukan 120 orang yang setia dalam persekutuan, dalam doa, yang percaya kepada Kristus, bahkan mengikut Kristus sampai kenaikannya. Pelayanan diakonia mula-mula yang diajarkan oleh Alkitab dipegang oleh orang-orang yang mempunyai nama baik atau reputasi yang baik. Orang yang mempunyai nama baik atau reputasi yang baik atau yang terkenal baik itu, yang pertama baiknya itu baik menjadi saksi Kristus, memberikan informasi yang benar tentang Kristus, itu baiknya. Lalu yang kedua, baik dalam berbicara baik tentang seseorang. Dalam bahasa Alkitab disebut kata-katanya indah seperti Tuhan Yesus, sehingga orang yang dilayani memuji dan memuliakan Allah. Tolong bedakan berkata-kata indah dan bermulut manis ya saudara. Baiknya itu tentang menjadi saksi dan berbicara baik tentang seseorang. Baiknya tidak boleh dibelokkan dengan pengertian begini, kalau kamu baik, aku yang baik. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu tidak baik sama aku akan membuat hidupmu tidak baik. Nah, baik seperti ini menyesatkan, karena tujuannya ditujukan ke diri sendiri. Jadi syarat rohani yang diajarkan Alkitab untuk penata layanan terhadap orang-orang miskin, para janda, dan orang-orang asing adalah terkenal baik, punya nama baik, reputasinya baik. Baik dalam hal bersaksi dan baik dalam berbicara baik tentang seseorang. Dan para penata layanan ini akan bersentuhan langsung dengan orang-orang yang dilayani. Bukan hanya seperti orang yang memegang remote control, cuman mengendalikan dari jauh. Bukan seperti itu. Pelayanan diakonia yang diajarkan Alkitab adalah bersentuhan langsung dengan orang-orang yang dilayani, yang mempunyai reputasi yang baik dalam bersaksi dan berbicara baik tentang seseorang. Lalu syarat rohani yang kedua, yang penuh roh dan hikmat. Apa artinya? Penuh dengan roh artinya dipimpin Roh Kudus. Hanya orang yang percaya Tuhan Yesus yang dipimpin Roh Kudus. Ingat, sekalipun pelayanan sosial gereja, pelayanan diakonia tidak boleh terlepas dari gereja. Pelayanan diakonia adalah pilar gereja. Karena itu syarat-syarat penata layanan diakonia adalah syarat-syarat rohani. Penuh dengan roh, artinya dibawa kendali roh. Persyaratan ini menunjuk kepada individu yang telah mencapai takaran kedewasaan rohani. Mereka semua yang dipilih telah menerima Roh Kudus sebagai suatu karunia pada saat baptisan. Selama mereka secara tekun mendengarkan firman yang diilhami Roh dan mentaatinya, sama dengan mereka mengizinkan Roh itu mengendalikan diri mereka. Akibatnya apa? Buah-buah roh dihasilkan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lalu hikmat. Hikmat adalah syarat praktis bagi tugas yang akan diberikan. Mengurusi kebutuhan ratusan bahkan ribuan orang memerlukan orang yang memiliki pertimbangan yang baik dan nalar yang sehat. Orang-orang yang harus dipilih adalah yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Penata layanan diakonia yang diajarkan Alkitab menuntut syarat-syarat rohani, sebab penata layanan diakonia tidak boleh lepas dari gereja. Terima kasih, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.